Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berkecimpung di playlist pemrograman basis data. Kita masuk di episode ke-50, kita akan melakukan read all data di user customer. Jadi kalau kita lihat di Figma kita atau di desain kita, itu kita read all data di bagian admin udah, mitra juga udah. Nah sekarang kita akan read all data di bagian user customer. Begitu, jadi ada beranda, beli pulsa, beli paket, history beli pulsa, history beli paket, dan akun. Nah kita akan menampilkan data-data yang diperlukan oleh si user mitra tersebut. Dan dengan catatan bahwa sesuai dengan mitra yang login. Begitu. Oke, kita akan mulai, cuman ya harus dipersiapkan dulu lah ya. Yang pertama untuk examnya itu dipastikan udah dihidupkan MySQL-nya. Teman-teman bisa pakai exam, bisa pakai LAM gitu ya, mem atau bahkan yang lain, silahkan web service-nya atau web servernya. Dan pastikan juga untuk MySQL-nya, service MySQL di start atau dihidupkan. Kemudian kita nanti akan debugging lewat SQLiOC atau software di BMS Management yang lain. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kesukaannya. Kemudian yang terakhir nih, pastikan juga MySQL connector udah diinsertkan atau ditambahkan di bagian reference libraries. Oke, kalau sudah, kita coba akan mulai. Oke, jadi untuk memulai kita kan nanti akan akses views yang namanya adalah dashboard customer views ya. Nah ini, nah dia itu di konstruktornya perlu kayaknya, yaitu perlu ID. Oke, coba kita sekarang di app, kita panggil controller, kemudian show dashboard customer ID-nya. Nah kita harus validasi nih, misalnya kita ambil si customer dengan ID 1 nih, Yunus Sabriansyah misalnya. Oke, 1. Begini, cobain di running dulu. Hasilnya seperti ini role text-nya belum ganti, semuanya belum ganti. Intinya kita udah berhasil untuk menampilkan customer, cuman belum kita olah datanya kan begitu ya. Oke. Jadi yang pertama kita akan olah datanya di bagian role text ya, di bagian role text. Jadi itu ada di sini, di konstruktornya, role text, set text gitu. Ini customer, kemudian namanya siapa. Oke, kita akan concat, ambil dari mana? Ambil dari model pastinya ya. Jadi kalau kita buka model di package.com.program, kelasnya kelas model. Oke, jadi di kelas model itu ada metode yang namanya @getDetail pulsa kuota atau detail customer aja. Oke, detail customer dia akan mengembalikan array object gitu ya, dengan kita mengirimkan argumen yang disimpan ke parameter ID customernya itu berapa. Dia akan mengembalikan array object, ada ID customer, nama customer, nomor HP, sama emailnya. Begitu, kita akan lakukan itu. Jadi ini kita set dengan gini ya. Misalnya ambil model, kemudian get detail customer. Gini. ID-nya berapa? ID-nya ini, atau kita bisa tarik di sini ID customer. Sama aja kan udah diisi ya. ID customer udah diisi ID. Begitu. Sudah nih. Kemudian ini kan mengembalikan objek. Nah, kita mau yang namanya. Jadi ini indeks ke berapa? Indeks ke 1 gitu. Indeks ke 1. Nah, ini objek. Kita mau ganti ke string, gampang banget. Tuh string. Cobain sekarang. Kita running lagi. Role text-nya pasti udah ganti. Oke, sudah. Ini nih di beranda sisa pulsanya sama kuotanya kita harus update juga. Jadi seharusnya sekarang di bagian properti beranda. Nah ini kita akan ubah dulu untuk yang pulsanya value-nya jadi 0. Seperti biasa lah. Ini 0 giga.
Begitu. Kemudian nanti kalau kita akan lari ke beranda baru, di init ulang atau diisi ulang. Di sini ya setelah title. Jadi tadi namanya apa? Value, sisa, saldo, beranda. Kita akan set teksnya. Gitu. Teksnya ngambil dari mana? Ya dari modal dong. Namanya adalah, nama metodenya di sini ada metode yang namanya get detail pulsa kuota customer. Kita ngirimin ID customernya berapa? Langsung didetek sama dia. Returnnya objek array. Dia akan membalikan pulsanya sama kuotanya. Nah ini nih. Sudah ada. Jadi kita tinggal get detail pulsa kuota customer. ID customernya itu ID customer ya. Yang ada di sebentar. Yang ada di properti atas. Ini. Gitu. Kita balik ke init beranda. Nah, ini masih dalam array object. Kita mau ambil indeks ke berapa? Kita mau ambil indeks ke, karena ini pulsa, jadi indeks ke 0. Oke ya, indeks ke 0. Nah, ini objek. Kita mau ganti ke string. Gampang banget. To string. Kan begitu. Sudah, tinggal satunya lagi. Satunya adalah value sisa kuota beranda. Nah, ini kita bisa copy aja biar nggak lama. Karena teman-teman juga udah tahu nih maksudnya pasti apa gitu ya. Ini adalah indeks ke-1. Kan gitu ya. Oke, kuota itu indeks ke-1. Nah, cuman kita akan concat dengan gigabyte gitu. Supaya nanti ada berapa giga gitu. Coba di running lagi. Hasilnya adalah ini 30.000 sisa kuotanya 0. Apakah betul? Coba kita validasi. Ini dia akan select pulsa di view pulsa kuota customer. Oke. Di view pulsa kuota customer. Oke, ID-nya 1 Inus Sabriansyah ya. Pulsanya 30.000, kemudian kuotanya masih 0. Oke. Udah benar? Lanjut ke bagian beli pulsa. Oke, coba di init beli pulsa. Scroll ke bawah. Oh, di sini. Scroll ke bawah, init beli pulsa. Ini saya minimize deh ya. Biar nggak terlalu kelihatan kalau codingan kita banyak gitu. Ini juga. Oke, ini juga. Sip. Init pulsa kuota beranda. Di sini ya, berarti seperti biasa, karena tadi ada label pulsa, gimana kalau kita akan reset dulu awalnya? Ini nih, jadi 0 dulu. Begitu. Sip, kalau sudah kembali ke info, atau beli pulsa tadi namanya ya. Beli pulsa. Nah ini. Sekarang kita akan ubah untuk value sisa pulsanya. Set text. Gitu ya. Kemudian sama kita akan ambilkan pulsa kuota ada di sini ya. Di metode yang namanya get detail pulsa kuota customer. Oke, jadi model get detail pulsa kuota customer, ID customernya ID customer, kita mau ambil indeks ke berapa kalau pulsa indeks ke 0. Kemudian kita ubah jadi string. Oke, sudah. Gini aja mungkin. Coba kita running dan ke menu beli pulsa. Kok beli pulsanya 0? Waduh. Get detail pulsa kuota customer. Oh, 0. Udah dong, harusnya dong. Oke. Ini kalau teman-teman mau concat dengan RP ya boleh. Cuman saya tidak. Begitu, ini beli paket. Oke. Lanjut ke init beli paket. Di sini. Jadi yang pertama akan kita lakukan, kita akan ubah dulu yang ada value tadi. Nama value sisa kuotanya gitu. Jadi kita scroll ke atas seperti biasa. Nah ini kita akan ubah ke 0 GB dulu.
Kemudian kalau si init beli paket diakses, maka kita akan lakukan pengambilan data dari model atau dari database. Set text, teman-teman bisa kopas dari tadi. Cuman saya akan ketik aja model get detail pulsa customer, kita masukin ID customernya. Kalau paket itu indeks ke 1, karena ini objek kita ganti atau kita parsing ke string. Oke. Coba di running. Ke beli paket, nah ini 0. Karena dia belum punya kuota konkat dengan gigabyte gitu. Udah harusnya beres. Nah, kemudian untuk yang table nih. Kita nggak perlu ini. Oke ya. Kita nggak perlu ini, cuman ini error DM paket. Coba ini kita copy. Ctrl F, paste, enter. Nah, kita akan hapus default table modelnya. Karena kita nanti kan akan ambil table model hasil dari return di method di kelas model ya. Oke. Hapus aja. Nggak butuh. Jadi sekarang yang ini kita ambil dari mana nih? Oke. Jadi di kelas model itu ini paket ya. Oke. Di kelas model itu ada metode yang namanya get detail. Sorry. Get paket atau apa ya? Saya lupa. Get paket aktif. Nah ini, jadi untuk yang ditampilkan untuk customer kan untuk yang paket aktif-aktif aja gitu ya. Jadi inilah. Oke, get paket aktif namanya. Oke, jadi ini kita ganti dengan model get paket aktif. Nah ini. Sudah, cobain. Kita ke beli paket. Nah ini ada paket belanja dan lain sebagainya. Cuman ini ID paket muncul, kita nggak mau, jadi gampang aja. Data paket. Gini, kemudian get column model, kemudian get column. Indeks ke berapa? Indeks ke 0 lah ya. Gini, terus kita set width-nya jadi 0. Kemudian set maksimal. Oh, bentar, ini kebalik nggak? Coba nanti. Maksimal width-nya 0 dan minimal juga 0. Cobain lagi. Ke beli paket. Nah, tuh masih kelihatan dikit. Jadi harusnya min width dulu deh kayaknya. Gini. Tuh min width. Oke, udah. Atau kayaknya yang kemarin-kemarin tuh gini deh. Min dulu, max baru width. Yang kemarin-kemarin. Nah, tuh. Sip. Nah, kemudian untuk yang deskripsi gimana? Oke, untuk yang deskripsi, kita bisa kopas saja dari dari dashboard admin view. Karena admin view kan ada inits paket juga ya. Sorry. Ctrl P, add inits paket. Nah ini, data paket. Untuk menampilkan deskripsinya. Oke, kita tinggal copy aja ya, daripada lama gitu. Udah, kita close tabnya biar nggak rame. Nih, karena kan kita sampai sini nih. Deskripsi. Di admin itu ada juga. Kita udah kerjain. Jadi kita tinggal kopas aja. Kalau mau diketik ulang ya nggak apa-apa. Kalau mau brainstorming ulang juga nggak apa-apa. Gini, cuman ini bukan TBL data paket. Kita sesuaikan. TBL kita adalah data paket. Data paket. Gini, udah. TBL data paket. Oke. Ini data paket karena tabel kita namanya data paket. Agak nggak konsisten memang, yang lain pakai TBL ini enggak, cuman ya udahlah. Ini gini, bener ya, indeks ke 0 yang kita akan tarik kolomnya. Bener karena ID tadi disembunyikan. Kemudian apa yang akan kita rubah deskripsinya? Ini, txt deskripsi paket. Nah ini kita bisa hapus aja.
Kenapa error? Oh, ini value deskripsi paket, sorry. Nah, gini. Ini kita bisa hapus saja. Nah, udah. Cobain. Ke beli paket. Misalnya di sini paket belajar. Oke. Movie. Oke, ini paket terjangkau. Oke. Mantap. Mantap dong. Terus history beli pulsa nih. Oke, jadi history beli pulsa. Ini saya minimize dulu. Biar nggak kelihatan rame juga. Ini history beli pulsa. Ini cuman ada table, kita nggak butuh untuk header sama datanya, karena kita mau ambil dari database. Ini DM juga kita nggak butuh, cuman ini kita copy dulu namanya. Biar kita bisa nge-find, Ctrl F, V, Enter. Nah, ini kita nggak butuh sekarang. Balik lagi ke init info beli pulsa. Ini history beli pulsa. Nah, ini kita ambil dari mana? Oke. Jadi kita ambil dari model. Nama metodenya adalah get all transaksi paket by customer. Nah, ini. Jadi kita masukin ID customernya berapa, langsung di generate tabelnya. Gitu. Sesuai ya. Karena di sini ada where. ID customernya berapa. Di view all transaksi paket. Di view all transaksi paket. Oh, transaksi apa nih? Pulsa dulu ya harusnya ya. Init get all transaksi pulsa by customer. Nah, ini. Di bagian view all transaksi pulsa divalidasi tuh. Where ID customernya berapa. Gitu. Sip, jadi kita akan tarik ini. Copy aja biar nggak lupa. Model. Kemudian tadi nama metodenya. Gitu, ID customernya berapa? ID customer. Udah. Sesimpel ini. Kalau kita running, hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Sip ya. Dan di sini dia tidak menampilkan ID. Karena mungkin ini cuma sebagai reporting aja atau laporan aja. Dia nggak butuh untuk pengubahan data, tambah data gitu. Atau bahkan transaksi nggak butuh. Jadi yang ditampilkan hanya jumlah pulsa, nama, waktunya, sama status transaksinya. Begitu. Sudah. Kemudian yang berikutnya. Init history beli paket. Seperti biasa kita nggak butuh untuk header sama datanya. Kemudian ini kita bisa copy aja. Supaya kita bisa tahu nama komponennya. Gini, terus Ctrl F, paste. Nah, ini kita nggak butuh. Scroll ke bawah, balik lagi ke tadi. Nah, ini ya. Kita ambil dari model get all transaksi paket ya tadi ya. Kan ada pulsa, ada paket. By customer. ID customernya, ID customer. Udah sesimpel ini. Oke, karena dia belum mempunyai data transaksi paket, jadi belum. Transaksi paket. Nah, itu belum ya. Belum ada. Terakhir nih, akun. Oke. Akun. Jadi kita akan set dia sesudahnya aja deh. Gini, yang pertama di akun itu ada data nama ya. Dan ini text fieldnya nama bisa diganti, cuman yang nggak bisa diganti nomor HP, gitu. Nama ini, nama komponennya adalah txt nama. Oke, jadi txt nama. Kita akan set text-nya, gitu ya, dengan kita ambil dari model. Tadi itu kita bisa pakai metode yang namanya getDetail Mitra. Nah, ini dia kan udah mengembalikan ID, nama, email, dan yang kita perlukan kan di sini nama sama email dan nomor HP. Oh, kok Mitra? Customer dong. Add getDetail customer. Nah, ini kita butuh ya, nama, nomor HP, email. Pas banget. Oke. Ini model, kemudian getDetail customer.
ID customernya berapa. Kemudian kita ambil namanya indeks ke-1 berarti. Indeks ke-1, karena ini objek, kita ganti ke string, to string. Gini. Udah. Kemudian, setelah txt nama, ada txt email. Oke. Txt email. Sama aja, mumpung bisa di-copy atasnya. Copy paste email itu indeks ke-3. Oke. Indeks ke-3. Gini. Terus untuk yang value nomor HP, kita akan ambil dari indeks ke berapa tadi? Copy aja. Indeks ke-2. Oke. Indeks ke-2. Gini udah. Coba di running. Ke akun. Nah, Yunus Fabriansyah, yf@gmail.com. Ini nomor HP udah nggak bisa diganti. Dan ini bukan nomor HP saya ya. Jadi ini cuma random aja. Kalau teman-teman ngechat nomor ini dan ada yang respon, wah, silahkan Anda akan menemui orang yang tidak dikenal. Gitu, udah, ini udah beres. Nah, cuman teman-teman semuanya, kita itu melakukan ini secara 3 kali. Atau sebanyak 3 kali gitu. Ini melakukan query, query lagi, query lagi. Nah, gimana kalau kita query-nya sekali baru kita tampilin supaya nanti kecepatan di database kita atau aplikasi kita itu lebih cepat walaupun sedikit. Cuman itu nggak apa-apa. Oke, jadi kita akan siapkan di sini objek yang namanya adalah tipe datanya kan objek ya. Array gitu. Data customer misalnya. Kita akan isi dengan ini. Gini. Sip. Barulah ketika kita udah tarik nih semua data detailnya, nah kita akan lakukan ini, berarti tinggal data customer, indeks ke-1, to string. Nah ini, jadi query-nya cuma sekali, tapi dibutuhin selama 3 kali. Daripada kita butuh 3 kali, query 3 kali juga. Gitu. Ini kita ganti dengan Ctrl D aja biar cepet, data customer. Oke, kalau kita running, seharusnya hasilnya sama saja. Gitu, cuman ini agak lebih cepat untuk prosesnya. Udah ya. Dan untuk yang beli pulsa, kemudian beli paket, dan akun, itu kita akan lakukan di video-video selanjutnya. Jadi itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi kalau kita review ulang, kita udah melakukan read all data di bagian user customer. Begitu, dan mudah-mudahan juga teman-teman paham. Videonya juga menyenangkan, mudah-mudahan. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Yunus Fabriansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits.